Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak kembali ngobrol bersama Bung Rocky Gerung ya. Kali ini kita tinggalin dah soal demo, soal macam-macam. Kita ngomongin lagi balik ke soal Pilpres gitu ya. Karena ini makin seru ya kalau kita lihat soal kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden itu ya, Bung Rocky. Karena kelihatannya PDIP sekarang juga uring-uringan. PDIP serang tuh Gibran ya, kelihatannya, dan malah sebut bahwa sekarang ini Gibran ini tipikal orangnya pemakan segalanya gitu disebutnya. Dan kelihatannya PDI makin sadar bahwa ini serius soal skenario Gibran jadi calon wakil presiden, dan ternyata bukan hanya PDIP, Pak SBY pun itu kalau menurut keterangan wakil Balitbang, Badan Balitbangnya Demokrat, tuh Syahril Nasution, juga sudah lama mengendus soal itu, dan itu sudah dibicarakan di internal Demokrat. Dan saya percayalah kalau ya begini, Pak SBY kan juga punya laporan-laporan intelijen yang cukup valid gitu, yang Anda selalu sebut kupingnya Pak SBY kan masih di mana-mana juga gitu ya. Ini problem baru nanti seandainya diputuskan, dan saya kira akan diputuskan itu, karena itu nggak perlu urusan Mahkamah Konstitusi itu. Lalu timbul ketegangan baru, Gibran akan dicalonkan pasti oleh Pak Jokowi itu dengan gerak yang melingkar kira-kira supaya dianggap ini kan normal. Tapi dari awal memang kecurigaan publik, kenapa tiba-tiba ada 2-3 tokoh atau 1-2 partai mengajukan judicial review, bahkan Mahkamah Konstitusi mendua dalam soal itu. Ada yang merasa oke, perlu, tetapi belakangan kita dengar sinisme dari Saldi Isra itu. Ya, wakil ketua ini, Salah satu wakil MK ketua ya. di situ. Ya. Ya, jadi sebetulnya kita nangkap bahwa aspek politik tinggi sekali dalam proposal ini kan. Kan Saldi itu dalam bahasa dia menyindir sebetulnya, kok nih di tahun politik tiba-tiba ada usulan itu, dan dengan dalil bahwa ini open legal policy segala macam itu untuk menunjukkan bahwa ini pasti akan diiakan tuh. Tapi Saldi memberitahu pada publik bahwa ini adalah semacam mainan politik dari 2-3 orang. Kan itu pesan terselubung dari Saldi kan. Jadi terlihat bahwa terbaca oleh publik, dan itu kemudian inline dengan pengetahuan SBY bahwa dari awal memang ada usaha itu tuh. Untuk apa usaha itu? Ya untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tapi tentu istana akan protes lagi, itu hoax, Rocky Gerung bikin hoax. Bukan, ini analisis, dan kita mau takar seberapa kuat aspek-aspek pembentukan opini publik ini mengarahkan Gibran itu pindah dari Solo datang ke Jakarta untuk jadi calon wakil presiden seseorang. Kan dugaan itu mesti kita pastikan. Sebagai orang yang mampu untuk melihat gejala, tentu saya mesti terangkan itu. Tetap masalah ini akan menjadi problem, karena itu proposal ini hanya diajukan untuk membackup kepentingan Pak Jokowi itu. Tapi gini ya, saya kira kan kendati partai-partai ini, sekarang partai-partai pendukung pemerintah itu mendukung Pak Jokowi, tapi kan mereka sebenarnya punya hajat sendiri-sendiri juga, yang kira-kira setelah Pak Jokowi tidak menjabat, ya giliran gue dong begitu. Tapi dengan cara seperti ini kan saya kira itu juga akan menyulitkan Pak Prabowo untuk tetap mempertahankan katakanlah PAN, PKB, bahkan juga Golkar di situ gitu loh, Bung Rocky, dengan situasi semacam itu. Dan kita tahu Pak Jokowi tentu punya tetap peralatan untuk menyandra para tokoh-tokoh partai ini. Ya, jangan pakai kata menyandra, nanti dianggap Pak Jokowi Oke, saya ralat teroris. deh. Apa dong kalau gitu? Sudah bisa aja kok menyandra, masa presiden menyandra, emang teroris nyandra. Jadi akhirnya cara kita berbahasa pun mesti kita edit di depan kan. Itu juga membuat percakapan menjadi tidak lega. Padahal memang ternyata Pak Jokowi menyandra, karena sampai sekarang nggak ada satupun keterangan resmi dari calon presiden tentang siapa calon wakil presidennya tuh. Karena nama calon wakil presiden itu seolah-olah harus ada izin dari Pak Jokowi kan. Jadi itu dasarnya tuh. Dan kita menduga kuat bahwa ini akan jadi problem nanti kalau Mahkamah Konstitusi mengiyakan ukuran turunnya batas usia itu kan. Orang akan bertanya siapa yang mungkin untuk memanfaatkan batas usia itu, lalu dicari-cari yang 35 tahun sekarang di semua partai ada nggak tuh kira-kira. Tetapi yang udah pasti di dalam insinuasi politik adalah Gibran, kan itu intinya kan. Jadi kita mesti lihat juga ini bagian dari semacam end game atau permainan akhir dari Pak Jokowi. Nah ini nanti orang bilang kok permainan, oke kalau begitu ini keseriusan dari Pak Jokowi. Atau apa the ultimate goal dari Pak Ani gitu ya? Ya itu ultimate goalnya, kira-kira gitu. Terpaksa kita mesti cari istilah yang supaya terlihat sopan santun. Ya, the ultimate goal of Presiden Jokowi adalah
preserve his legacy by choosing hak itu jadi Ya, ya, ya. panjang itu, bahkan mesti atur tuh rima kalimat. Ya, atau kita mesti mohon izin dulu untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, kira-kira gitu ya, Bung Rocky. Ya itu isinya saya mau menyampaikan kritik kan jadi kurang, tapi ini bukan bagian dari perpanjangan problem saya ini. Ini saya juga mau terangkan bagaimana kesulitan kita bercakap-cakap. Kalau seolah-olah ada beban di kita, nanti dianggap menghina, nanti dianggap kritik segala macam, kan kelegaan orang itu adalah bicara tanpa motif itu. Kalau dalam urusan pribadi pasti ada motif, urusan publik kita nggak ada motif. Salah satu motif kita adalah mempertengkarkan dan mempersoalkan kebijakan publik, kan itu intinya. Itu motif yang jujur justru. Oke, tapi bukannya kalau kembali ke tesis Anda, semakin ribut para elit itu semakin bagus buat Anda, dan karena dengan cara begini kan kita akan mendeteksi akan ada terjadi keributan dong, bagaimanapun ketika partai-partai itu kok mereka nggak kebagian apa-apa gitu. Ya itu maksud kita, semakin ribut semakin kita tahu busuknya elit kan. Tapi nanti orang bilang semakin ribut berarti Rocky Gerung dan lain-lain memprovokasi keributan. Bukan itu maksudnya. Supaya kita tahu betul-betul dasar dari persoalan kita apa sebetulnya. Jadi silahkan ribut supaya kita ngerti itu bahwa oh itu tukar tambah di belakang. Oh ini ada pejabat yang mulai resah kalau nggak bisa menertibkan demonstrasi, itu bisa berakibat mutasi misalnya. Jadi segala macam hal kan mesti kita bongkar. Jadi sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa menjelang pemilu pasti akan banyak permainan semacam ini, termasuk permainan yang setengah resmi di Mahkamah Konstitusi, yaitu main-main untuk utak-atik persyaratan wakil presiden kan. Begitu aja tuh. Yang namanya juga kita analis kan, analisnya mesti liar kan. Itu analisnya kok liar. Lo analisa politik itu harus seliar mungkin supaya dia bisa grab segala macam aspek itu. Dia bisa rangkum atau rangkul atau bahkan menyatakan bahwa aspek ini terhubung dengan aspek itu kan, itu yang namanya analisis politik. Tapi saya kira kita perlu kembali lagi untuk bikin semacam apa ya, klarifikasi atau ya disclaimer lah begitu ya, bahwa kita sebenarnya nggak ada urusannya, kita tidak angkat anti Gibran, bukan bahkan lebih jauh lagi anti anak muda untuk memimpin. Saya kira persoalannya bukan di situ gitu ya, Bung Rocky. Yang kita tak khawatirkan ini aturan perundang-undangan, ketentuan macam-macam di negara ini bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingan dari rezim penguasa. Itu yang sebenarnya berbahaya. Iya, saya bahkan dorong Gibran itu untuk nyalon di dalam hierarki kepemimpinan tuh. Tetapi karena isu penurunan usia itu dimunculkan di Mahkamah Konstitusi, maka orang menganggap bahwa kalau begitu Pak Jokowi pesen dong ini kan sah untuk membuat reasoning semacam itu kan. Kenapa? Karena ada hubungan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dan keluarga presiden. Jadi ada semacam, seperti saya cari istilah yang nggak terlalu meragukan, kuasi nepotisme itu. Kalau bilang nepotisme nanti ini kuasi nepotisme itu atau kripto nepotisme di situ kan. Kan itu dasarnya. Itu yang menerangkan kenapa Saldi Isra tadi sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi kasih sinyal bahwa ini pasti udah aspek politiknya lebih tinggi itu. Jadi udahlah DPR, kalau kalian udah memang setuju, udah ngapain bawa ke Mahkamah Konstitusi, itu kan open legal policy. Udah pastikan aja bahwa seseorang itu akan jadi calon wakil presiden pada sebuah partai nanti kan itu. Jadi basa-basi nggak diperlukan lagi, kira-kira itu sindiran dari Saldi Isra. Dan kita tahu juga, apalagi kemudian yang pertama kali mengajukan itu adalah PSI yang selama ini selalu menyatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi gitu, dan kelihatan sekali tegak lurusnya itu karena sebelumnya dia kan rembuk rakyatnya menyatakan bahwa calon presiden rembuk rakyatnya PSI itu adalah Ganjar Pranowo. Tapi ketika tiba-tiba Ganjar Pranowo ke PDIP, dia berbalik sekarang ketemu dengan Pak Prabowo kan gitu. Ya itu pengkondisian ini memungkinkan seluruh perencanaan pasangan ini bisa berantakan. Bisa tiba-tiba misalnya Ganjar merasa lemah di situ, lalu datang ide kalau itu Ganjar dengan Gibran aja tuh. Terus Gibran mungkin merasa iya lebih baik saya lewat PSI, maka Gibran masuk PSI. Dengan cara itu PSI menawarkan Gibran pada Pak Prabowo, maka Prabowo Gibran. Bisa begitu kan? Lalu Ibu Mega juga merasa kalau begitu udah singkirkan aja Gibran karena itu adalah wakil dari
kedinastian Pak Jokowi, maka lebih baik Ibu Mega kirim Ganjar dengan Prabowo, maka terjadi Prabowo Ganjar kan. Kan pola ini yang memungkinkan kita menganalisis bahwa nggak ada pakem, karena semuanya ingin cari faktor atau ingin menjadi faktor di dalam kekacauan ini kan. Jadi keadaan keotik ini menyebabkan semua orang merasa bermakna, padahal sebetulnya ujung dari chaos ini adalah berantakannya. Nah, kita sering ulas bahwa berantakan itu bagus, asal jangan melibatkan rakyat. Ini berantakan di tingkat elit itu justru diperlukan supaya ada reorder di tingkat elit kan, itu namanya ditata ulang keelitan itu. Kalau toh saya ulang lagi, kalau toh Anda ingin ada kekacauan keributan di kalangan elit, ya karena kita ingin itu kita tata ulang kembali menjadi lebih bagus gitu ya, bukan kemudian kita ingin kekacauan. Ya itu jadi poin ini yang kita ingin terangkan tuh, sehingga kita nggak dianggap ya mencari gara-gara segala macam kan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa pastikan bahwa negeri ini nggak boleh ada dendam tuh, dendam pribadi apalagi itu. Dan tidak ada musuh di dalam politik, yang ada adalah pertengkaran kan, dasarnya itu tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan nanti kalau udah kacau di antara mereka, kita kembalikan lagi aturannya semua 0%, sehingga semua orang bisa mencalonkan diri dan pilihan rakyat akan makin beragam dan berkualitas. Gitu ya Bung Rocky? Ya, jadi kita nggak cari musuh tuh. Musuh itu musuh pribadi yang ada itu di dalam tradisi Yunani, dibedakan antara musuh individu itu yang dendamnya nggak bisa tuntas, itu namanya amicus, itu artinya kawan, lawannya adalah inimikus, artinya musuh yang merusak tuh. Tetapi kita nggak ada urusan pribadi di situ. Kita ucapkan itu di dalam upaya kritik. Jadi jangan anggap bahwa saya memusuhi Jokowi atau musuh Mahkamah Konstitusi. Kita ingin pastikan bahwa permusuhan politik itu sifatnya untuk membenahi politik. Dan itu dalam bahasa Latin namanya hostis itu. Jadi seseorang itu dimusuhi secara publik, jadi public enemy justru karena pikirannya kan itu. Jadi bedain itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Nanti lain kali kita terangin konsep-konsep akademisnya. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Ya, oke. 0%.